Libur Lebaran 250.000 tiket Wush terjual, Halim Padalarang jadi rute favorit. Polisi terapkan one way di jalur mudik Nagrek. Polres Badung Bali ringkus 8 kawanan pencuri. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Selama libur Lebaran, Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC mencatat lonjakan jumlah penumpang Wush yang signifikan. Sebanyak 250.000 penumpang telah menggunakan layanan ini dengan rata-rata volume harian mencapai 20 hingga 21.000 penumpang. Angka tersebut meningkat dari hari biasa yang berkisar antara 16 hingga 18.000 penumpang per hari. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa mengungkapkan bahwa puncak perjalanan terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 April, dengan jumlah penumpang tertinggi mencapai 22.340 orang dalam sehari. KCIC memprediksi angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 24.000 penumpang per hari, menjelang akhir periode libur Lebaran. Rute Halim Padalarang menjadi yang paling diminati dengan total 86.000 penumpang. Disusul rute Padalarang Halim dengan 77.000 penumpang. Sementara itu rute Halim Tegaluar Sumarekon mencatat 35.000 penumpang. Stasiun Halim menjadi yang tersibuk dengan total 234.000 penumpang naik dan turun selama periode libur. Stasiun Padalarang mencatat 170.000 penumpang. Diikuti Stasiun Tegaluar Sumarekon dengan 69.000 penumpang dan Stasiun Karawang dengan 15.000 penumpang. Penumpang Wush di momen libur Lebaran ini terus mengalami peningkatan dan saat ini rata-rata perharinya sudah mencapai hingga 22.000 dan KCIC memproyeksikan peningkatan volume yang cukup signifikan ini bahkan bisa mencapai hingga 24.000 per hari. Dan kalau kita lihat peningkatan jumlah penumpang di momen libur Lebaran jika dibandingkan dengan hari normal itu terjadi sekitar 30%. Dan memang secara total sendiri untuk seluruh tiket yang terjual di momen libur Lebaran ini sudah sebanyak 250.000 tiket. KCIC menghimbau masyarakat untuk memesan tiket secara online melalui aplikasi Wush dan platform lain seperti website resmi. Pembelian melalui aplikasi Wush memberikan keuntungan berupa fitur refund dan reschedule yang fleksibel. Arus balik Lebaran, jalur mudik Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan hingga sebabkan kemacetan beberapa kilometer baik dari arah Bandung Garut maupun sebaliknya. Urai kemacetan ini polisi terapkan sistem satu arah atau one way. Kamis sore atau H+3 Lebaran, arus lalu lintas di jalur mudik selatan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan pemudik. Akibatnya kemacetan pun terjadi hingga mengular beberapa kilometer dari arah Bandung menuju Garut serta Tasik, tepatnya di Jalan Cagak Nagrek sampai jalur arteri perbatasan antara Garut Bandung maupun sebaliknya. Urai kemacetan, petugas kepolisian berlakukan sistem one way atau satu arah dari Nagrek hingga Limbangan. Dalam hari ini petugas kepolisian terhitung sudah melakukan sistem one way sebanyak 12 kali. Sistem ini akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain karena volume kendaraan yang tinggi, masih adanya aktivitas masyarakat di pasar tradisional di kawasan Garut serta masyarakat yang masih melakukan mudik lokal menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Hari ini sudah ada 12 kali CB buka tutup, CB one way yang dilaksanakan oleh Polresta Bandung bersama Polres Garut dan Polres Tasik. Itu Bu, durasinya berapa lama tadi Bu? Kalau tadi kita durasinya 30 menit untuk pemendingan dari arah barat menuju ke timur
karena kita sedang tadi itu melaksanakan penarikan dari arah timur menuju barat. Petugas kepolisian memprediksi puncak arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April, tepatnya di hari Minggu dan Senin. Pemudik yang hendak balik ke kota dihimbau untuk tetap berhati-hati dan memperlihatkan arahan dari petugas gabungan yang berdinas di lapangan. Dari kawasan Nagrek, Bandung, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, puluhan ribu kendaraan padati kota wisata Batu, Jawa Timur selama libur Lebaran. Akibatnya sejumlah ruas jalan wahana wisata alami kemacetan panjang. Polisi lakukan sejumlah rekayasa jalur untuk mengurai kemacetan. Kemacetan panjang terlihat mulai Simpang 3 Karangploso dan Simpang 3 Pendem. Dua titik ini merupakan persimpangan kendaraan dari arah Malang Batu dan Surabaya Batu. Selain itu, sejumlah jalur di lokasi wisata juga terjadi kemacetan. Total ada 13 wahana wisata yang terjadi kemacetan selama libur Lebaran ini. Pengguna jalan diharap waspada kemacetan di jalur lokasi wisata Jatim Park 1, 2, dan 3, Wahana Batu Ekonomis Park, Selekta, Koban Rondo, Santera, Baloga, BNS, Museum Angkut, Coban, Talun, dan Songgoriti. Menurut Kapolres Batu AKBP Andi Yuda, dari data unit lalu lintas Polres Batu selama Rabu dan Kamis, terdata 55.000 kendaraan masuk kota Batu. Polisi belum melakukan rekayasa kontraflow karena kendaraan masih mengalir di kecepatan 5 hingga 10 km. Antisipasi rekayasa untuk mengantisipasi kemacetan. Yang pertama, untuk ruas arus yang akan masuk, kami memberlakukan sistem traffic engineering dengan cara pasang surut maupun dengan cara one way. Ketika dalam satu ruas jalan itu kecepatan rata-rata di bawah 5 km per jam. Namun sampai dengan hari ini, dengan puncak kemarin, kendaraan masih lancar, jadi kecepatan rata-rata masih di atas 5-10 km per jam, sehingga pasang surut maupun one way tidak kami terapkan. Sementara untuk mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi, Polres Malang bekerja sama dengan pengelola wisata meluncurkan shuttle bus jalur wisata. Bus ini bisa dimanfaatkan wisatawan tanpa dipungut biaya secara gratis dan terintegrasi dengan hotel dan 14 lokasi wisata. Diperkirakan puncak arus wisatawan selama libur Lebaran ini di hari Sabtu dan Minggu nanti. Dari Batu, Jawa Timur, Karunawardana, Berita Nasional TV. Sama-sama lebih volume, lebih banyak arus yang turun. Ada destinasi agrowisata petik pepaya California di Kabupaten Gunung Kidul yang bisa dijadikan alternatif kunjungan saat menghabiskan libur Lebaran. Agrowisata ini berada di jalur wisata menuju kawasan pantai. Berbicara tentang destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta memang tak ada habisnya. Selain dikenal dengan wisata pantainya yang indah, kabupaten terluas di DIY ini juga banyak memiliki agrowisata minat khusus. Salah satu destinasi agrowisata yang dapat dijadikan alternatif adalah Petik Pepaya California yang dibuka untuk umum. Agrowisata yang dikembangkan oleh Karang Taruna Kalurahan Siraman ini berada di jalur wisata menuju kawasan pantai. Terdapat kurang lebih 800 pohon pepaya jenis California di agrowisata ini. Pengunjung bebas memetik sendiri dengan pilihan pepaya berbagai ukuran dan warna. Benih yang ditanam merupakan jenis pepaya California terbaik yang didatangkan dari salah satu wilayah di Indonesia. Koordinator Agrowisata Petik Pepaya Samuta, Heri Santosa mengatakan, agrowisata alternatif ini merupakan bagian dari dukungan para pemuda dalam mendukung Gunung Kidul menjadi pusat tujuan wisata. Selain wisata alam, diharapkan akan berkembang agrowisata di wilayah ini. Ini bagian cara kami untuk menghadirkan alternatif wisata di momentum bulan Syawal pasca Ramadan di libur Idul Fitri ini, dan konsepnya adalah petik pepaya secara langsung. Jadi para pengunjung bisa memetik langsung, milih sesuai dengan kehendak mereka, dan alhamdulillah bisa menjadi antusias masyarakat sekitar juga pendatang untuk hadir petik pepaya langsung di Samuta Farm ini. Untuk harganya? Untuk harga ini kami jual per kilo 6.000 ya, dan dengan berbagai macam jenis
itu entah yang sudah masak itu maupun yang belum sama harganya. Destinasi wisata di Gunung Kidul kan banyak, tapi dari menghindari kemacetan, saya memilih memetik pepaya di sini karena bisa metik sendiri, nanti nimbang sendiri, nanti tinggal bayar. Gitu. Harapannya semoga lebih banyak lagi, lebih berkembang, terus lebih macamnya buah-buahnya lebih bermacam lagi di Gunung Kidul. Gimana? Anda tertarik? Agrowisata petik pepaya ini bisa Anda jadikan sebagai wisata alternatif saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Selain berwisata sehat, lokasi ini sangat cocok untuk bersuah foto bersama keluarga menikmati libur Lebaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tak henti menyuguhkan pilihan wisata bagi para wisatawan. Kali ini wisata horor bertajuk Rumah Hantu di Alam Terbuka dapat dijadikan pilihan wisatawan saat berkunjung ke Lembang di musim libur Lebaran. Dengan konsep tantangan yang berjenjang, adrenalin wisatawan benar-benar dipompa dalam wahana tersebut. Mau tahu keseruannya? Berikut liputannya. Bagi Anda penggemar wisata horor yang ingin mengisi liburan Lebaran di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Anda bisa mengunjungi wahana bernama Wonderland Ghost Adventure di Lembang Wonderland, Kabupaten Bandung Barat. Di wahana ini, para pengunjung akan menjalani serangkaian tantangan yang berjenjang di mana setiap tantangan akan memacu adrenalin karena pengunjung akan dikejutkan dengan para hantu yang muncul. Dengan konsep outdoor dipadu dengan suasana dingin Lembang di malam hari membuat suasana di wahana semakin mencekam. Dengan keluarga, terus coba bermain di sini. Gimana suasananya? Seram juga ya. Menyenangkan juga. Gimana El? Suka nggak El? Suka. Takut nggak? Enggak. Baru ini pertama. Pertama kali ngajak anak-anak, baru pertama mereka ngelihat ini gitu. Langsung. Menarik sih, karena areanya luas juga kayaknya nih. Uji adrenalin ya. Dari mana Pak? Saya dari Depok. Kita dari Depok. Berarti di libur Lebaran kali ini sengaja memang liburan ke Lembang berarti ya Pak ya? Iya benar, liburan ke Lembang. Iya, oke. Jalan aja. Jadi Wonderland Ghost Adventure itu untuk memanjakan wisatawan yang main ke Lembang Wonderland. Di sini temanya jadi kita main sama hantu gitu Kak. Nanti setelah itu biasanya customer daftar dulu. Setelah daftar nanti diberi arahan. Karena nanti dikasih center, dikasih petanya juga, terus dikasih alatnya kayak tembak-tembakan untuk nembakin si hantu-hantunya di dalam. Khusus di libur Lebaran ini, Wonderland Ghost Adventure buka setiap hari hingga tanggal 8 April 2025. Untuk menikmati wahana Wonderland Ghost Adventure, para pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp50.000. Dari Bandung Barat, kontributor Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, memasuki masa arus balik Lebaran 1446 Hijriah, penumpang kereta api khususnya di stasiun kereta api Pasar Senen terus mengalami peningkatan. Puncak arus balik sendiri diperkirakan akan jatuh pada tanggal 4 hingga 6 April 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini di stasiun kereta api Pasar Senen, sudah ada jurnalis Berita Nasional TV Syana Serus dan juru kamera Taufik Iqbal. Berikut laporannya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah mulai memasuki arah arus balik Lebaran 1446 Hijriah. Dan memang banyak pemudik yang sudah melakukan arah arus balik dari kampung halaman. Dan banyak juga yang sudah melakukan perjalanan
arus balik baik menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, pesawat ataupun kereta api. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun kereta api Pasar Senen dan bisa kita lihat bersama-sama situasi saat ini sudah mulai banyak para penumpang ataupun pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Dan data yang kami dapatkan sendiri dari KAI Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan sendiri saat ini melalui stasiun kereta api Pasar Senen ini sudah ada 39 perjalanan kereta api, di mana ada 24.760 seat yang terjual dari ketersediaan di 25.988 seat. Dan untuk kedatangan sendiri saat ini stasiun kereta api Pasar Senen tercatat sebanyak 16.694 penumpang. Sisanya sebanyak 16.332 penumpang turun di stasiun lainnya di wilayah Daob 1 Jakarta seperti Bekasi, Jatinegara, Cikampek, Karawang, dan stasiun Cikarang. Untuk volume kedatangan diperkirakan akan terus meningkat dengan puncak kedatangan yang diperkirakan pada tanggal 4 hingga 6 April 2025. Secara total penumpang kereta api yang telah tiba diperkirakan akan tiba di Jakarta dan di wilayah Daob 1 Jakarta akan ada sebanyak 765.000 penumpang. Dengan terusnya meningkatkan jumlah penumpang, PT Kablasu Jakarta juga mengimbau para pecalon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik ke kampung halaman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asalnya dari Surabaya. Asalnya dari Surabaya. Kemarin melakukan perjalanan mudik ke Jakarta. Benar. Nah, kemarin kalau untuk mudiknya sendiri dilakukan pada tanggal berapa? Ya, tanggal 28. Nah, di sini jumpain keluarga atau anak? Ingin jumpa orang tua. Oh, orang tua di Jakarta. Nah, ini harus balik ke mana ini? Mau balik ke Surabaya. Mau balik ke Surabaya. Iya. Mau balik ke Surabaya. Oke. Nah, kenapa milih buat balik ke Surabayanya pada tanggal sekarang? Karena gimana ya, anak saya itu mau kerjanya tanggal 4, harus sampainya kan juga tanggal 4. Gitu. Karena tanggal 4 di Surabaya anak sudah mulai kita bekerja. Oke, baik Bapak, terima kasih. Semoga perjalanannya ke kampung halaman selamat sampai tujuan, Bapak. Baik pemirsa, tadi kita juga sudah mendengar salah satu pemudik yang akan melakukan arah arus balik, yaitu balik ke kampung halaman. Demikian dari Jakarta, Sanas Kairus, Iqbal melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sementara itu, banyaknya rumah kosong yang ditinggal pemiliknya saat pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri dimanfaatkan kawanan pencuri untuk melakukan aksi kejahatannya di wilayah Kuta Utara Badung, Bali. Jajaran Polsek Kuta Utara Badung, Bali pun bergerak dan berhasil mengamankan 8 pelaku pencurian. 2 diantaranya residivis yang sebelumnya telah menjalani hukuman atas kasus serupa. Inilah 8 tersangka pelaku pencurian yang diamankan jajaran Polsek Kuta Utara Badung, Bali. Ke-8 pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kuta Utara di tempat berbeda. Mereka melakukan aksi pencurian di sejumlah lokasi perumahan, termasuk beberapa villa yang dihuni warga negara asing di wilayah Kuta Utara. Selain menyasar rumah warga dan villa yang ditempati warga negara asing, ada juga pelaku yang sengaja mencuri barang milik wisatawan saat mereka mandi di pantai. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, para pelaku ini telah menjadi target operasi karena sering beraksi dan meresahkan masyarakat. Pengungkapan kasus pencurian ini adalah sebagai upaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat perayaan Nyepi, Idul Fitri, dan libur panjang Lebaran. Terbukti selama periode libur panjang 2 hari besar keagamaan tersebut tidak ada gangguan Kamtipmas serius di wilayah hukum Polsek Kuta Utara Badung. Penangkapan terhadap ke-8 pelaku diharapkan mampu menekan angka pencurian khususnya di wilayah Kuta Utara. Jadi rekan-rekan, dalam rilis ini kami sampaikan bahwa ke-8 tersangka ini yang sering beraksi di wilayah Polsek Kuta Utara. Karena rata-rata ini
lokus deliktinya ada di Polsek Kuta Utara dan korbannya bule. Ya, selama kegiatan pengembangan sebelum suasana mudik, para pemudik yang akan meninggalkan Bali maupun yang meninggalkan rumahnya, alhamdulillah 8 tersangka ini dengan berbagai macam TKP dan berbagai macam modus operandi yang. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk diantaranya barang berharga milik warga asing dan 1 unit sepeda motor. Kini para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap adanya tersangka lain dalam kasus pencurian. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Informasi berita lainnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, di berbagai negara di Timur Tengah, hewan unta biasanya difungsikan menjadi salah satu alat transportasi. Namun di Bali, aktivitas naik unta justru dikemas menjadi paket wisata menarik. Terletak di Pantai Kelan, Kuta Badung, Bali, aktivitas wisata naik unta sambil menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan menuju ke Donganan jadi buruan para wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Bali masih menjadi surganya destinasi wisata di tanah air. Sejumlah aktivitas wisata unik dan menarik tak henti-hentinya ditawarkan untuk menarik kunjungan wisatawan pada libur panjang Lebaran tahun ini. Jika ingin menikmati petualangan wisata yang berbeda, cobalah sensasi paket wisata naik unta dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan hingga ke Donganan, Badung, Bali. Untuk bisa menikmati aktivitas wisata ini, wisatawan ditawarkan 2 paket, yaitu paket berkeliling naik unta selama 15 menit atau 30 menit dengan harga mulai ratusan ribu rupiah per orangnya. Nantinya 1 unta bisa ditunggangi oleh 1 hingga 2 orang wisatawan. Meski binatang unta merupakan hewan jinak, seorang pemandu atau pawang terlatih akan selalu mendampingi perjalanan wisatawan. Setelah semuanya siap, kini saatnya berkeliling menikmati Pantai Kelan. Hewan gurun pasir itu pun dengan leluasa akan mengantarkan Anda berkeliling menyusuri pinggiran pesisir sepanjang kurang lebih 2 km. Dari atas punggung unta setinggi 1,5 hingga 2 meter, wisatawan dapat menikmati perpaduan hamparan pasir putih dan suasana Pantai Kelan yang tenang. Ya, ini new adventure-nya kami sih Pak, sekeluarga untuk pertama kali mau merasakan naik unta. Biasanya kan kalau naik unta identik harus ke Timur Tengah, tapi kan mumpung ini di Bali dan ada, ya kami coba untuk rekreasi ke sini. Ini first time-nya kami ke daerah ini. Pihak pengelola mengungkapkan awalnya aktivitas wisata yang ditawarkan adalah menunggang kuda dan menaiki unta. Namun respon wisatawan justru lebih tertarik menunggang unta karena aktivitas wisata tersebut tergolong langka. Hanya ada dijumpai di negara-negara tertentu. Tingginya antusias wisatawan membuat pihak pengelola secara khusus mendatangkan unta dari Australia. Khusus untuk libur Lebaran tahun ini, wisatawan yang ingin menikmati aktivitas wisata ini meningkat hingga 3 kali lipat. Jika ingin mendapat sensasi berbeda, pengunjung disarankan datang pada sore hari agar bisa menikmati perpaduan pemandangan laut yang biru dengan keindahan sunset yang cantik. Bukan hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, aktivitas wisata satu ini juga cocok untuk anak-anak, terutama membiasakan si buah hati agar sejak dini tak canggung berinteraksi dengan binatang. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.